penuh lagi memorinya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Kali ini kita melanjutkan episode sebelumnya, yaitu membedah buku yang karangan Cak Ido Fakih, Jago Agama Tapi Tak Berakhlak. Judulnya Jago Agama Tapi Tak Berakhlak gitu ya. Ini melanjutkan kemarin sudah saya baca Kang Ajis. Jadi saya mohon kepada Kang Ajis atau Kang Awan untuk membacakan lagi seperti itu. Nanti kita akan diskusikan bersama apa sih isi buku yang selanjutnya seperti itu. Biar teman-teman semuanya pada tahu. Mungkin kita mulai. Ke moderator ya, lupa. Maaf. Pertemuan kali ini sedikit berbeda ya. Cak Ido ini mengundang tamu ya. Mengundang tamu untuk membaca buku ya. Luar biasa. Jauh-jauh dari mana ya, Kang? Dari Lampung. Dari Lampung. Iya. Dari Lampung. Kang Awan yang moderator dari mana nih? Saya sendiri pribumi Serang. Pribumi, alhamdulillah. Mungkin langsung saja lah ya kepada Kang Abdul Aziz. Oh iya, untuk teman-teman yang mempunyai bukunya, silakan dibuka melanjutkan kemarin ini halaman 20. Ya, biasanya saya baca kitab di Facebook itu. Sekarang saya ubah ya literasinya membaca buku gitu seperti itu. Oke, Kang Ajis. Silakan Kang Ajis. Ya, baik. Langsung saja. Judulnya Selembar Akhlak Dalam Dunia Maya. Wow, selembar akhlak dalam dunia maya. Dunia maya. Itu apa yang Kang Ajis pikirkan ketika membaca judul Selembar Akhlak Dalam Dunia Maya? Yang terpikirkan dalam benak saya itu dalam dunia maya itu Facebook, WA, Instagram. Berarti ke medianya ya? Iya. Kalau Kang siapa? Kang moderator nih, Kang Awan nih, Kang moderator. Yang dipikirkan dengan judul yang saya tulis Selembar Akhlak Dalam Dunia Maya itu apa ya? Selembar Akhlak dalam dunia maya. Ya, mungkin di dalamnya ini terdapat bagaimana? Tentu ada adab-adabnya seperti itu. Ada adab-adabnya. Oke. Bagaimana kita bermain dunia maya supaya menghasilkan ibadah seperti itu mungkin. Dunia maya kayaknya sambil subhanallah gitu ya. Ibadah itu pakai ibadah. Bagus ya. Oke, dilanjutkan. Ya, isinya manusia selain hidup di dunia, di alam kubur, di alam akhirat, mereka juga hidup di dunia maya. Iya, ada 3 kehidupan. Lanjut. Nah, ada kehidupan lain ternyata, walau masih di dunia juga. Dunia maya, siapa yang tak pernah tersentuh di dunia maya? Paling juga kakek dan nenek-nenek kita. Iya, kakek dan nenek kita ya insya Allah mereka tidak pernah tersentuh dengan dunia maya ya. Mereka nggak bakal bisa main Facebook, main Twitter, main IG, apalagi sampai pritokan. Bukan TikTokan. TikTokan mereka ya jarang ada yang bisa dan mereka ya ketinggalan. Nah, paling kakek nenek kita, buyut kita itulah yang ketinggalan dengan dunia maya. Tapi cucu cicitnya itu ya mereka ahli-ahlinya. Nah, salah satunya nih kita semua ya. Ahli-ahlinya dalam dunia maya. Masya Allah. Lanjut. Mereka tidak akan pernah tahu apa itu isi dunia maya karena kehidupannya berbeda. Tahu juga paling sedikit ketika ada sebuah kasus arus media ini sangat cepat tersebarnya. Begitu juga berita hoaknya tidak bisa dijangkau. Masalah apa saja ada di sini, dari politik, berita pembunuhan, pemerkosaan, penipuan atas nama agama, korupsi, gibahnya, rianya, hasudnya, dengkinya, bahkan panutan kita pun ikut berbicara di dalam dunia maya. Iya, mungkin panutan kita ketika berbicara dalam dunia maya, beliau mentawasutkan, memoderatkan, yang menengah-nengahi. Jadi ketika ada yang satunya ekstrim kiri dan ekstrim kanan, nah panutan kita itu di tengah-tengahnya untuk apa? Untuk menstandarkan antara, ini bahasa Mang Arman nih, Mang Arman standar ya. Standar. dan apa? Standar berapa nih? Standar 2. Jadi ketika ada ekstrim kiri, ekstrim kanan di dunia maya, nah
maka panutan kita ini masuk di tengah-tengah untuk mengakomodir, menstandarkan dua pihak ini agar tidak bertengkar. Seandainya Mang Awan, seandainya panutan kita juga ikut campur urusan yang kanan atau membela yang kiri, maka ini berabe. Ya kan, maka dunia maya itu akan carut marut yang isinya apa? Dengki, hasut, bahkan menjadi baper, ya kan, baper keterusan berlanjut dan sampai mengakibatkan musuhan. Akhirnya pas ketika ketemu mereka nggak pernah bertegur, nggak teguran gitu kan, atau hanya berani di dunia maya saja, tapi ketika ketemu di dunia nyata mereka seperti kucingnya. Ya kan, ini orang yang awam, tapi kiainya lebih cerdas lah daripada orang yang awam, seperti itu. Lanjutkan, Kang Ajis. Yang paling miris ketika ada perbedaan dalam pendapat, maka keluar dari tanggapannya sebuah komentar yang kasar, tidak ada lagi adab, baik itu tua, muda, ustadznya, bahkan panutannya, kata saya tadi. Untuk panutan kita hanya sedikit dalam mengikuti arus media, tidak langsung terjun main dunia maya seperti Facebook, Instagram, Twitter. Walaupun ada sebagian mirisnya yang awam atau mentah, mengomentari yang sudah matang ilmunya, lulusan luar negeri S3 dikomentari oleh mahasiswa yang belum lulus. Udah itu dijelek-jeleki, bahkan disesatkan, benar kata Imam Jalaluddin Rumi. Yang masih mentah tidak akan pernah tahu keadaan matang itu seperti apa. Penjelasan lewat kata-kata itu tidak akan dapat membantu dan memahami. Oke, sampai sini kita pahami. Sekelas, saya berikan contoh lah, sekelas S3 gitu kan, sekelas yang kuliahnya sudah di luar negeri, pokoknya ilmunya udah profesor, itu dikritik oleh mahasiswa yang masih S1 gitu loh di media. Real banget. Iya kan, Masya Allah kan. Kayaknya kayak kita apa ya, kayaknya mungkin jauh banget gitu keilmuannya. S1 ngeritik S3 dan isi kritikannya itu malah menjatuhkan ya. Dianggap syiah lah, dianggap kafir lah, kamu sesat lah gitu kan. Padahal ya jangan sampai seperti itu. Kalau saya udah lengkap, saya S1 udah terus belajar aja. Jadi ketika dia sudah next level, ya mungkin ilmunya pun akan berkembang seperti yang S3 tadi gitu. Untungnya Kang Awan ya, yang S3 itu tidak ikut campur ya. Kalau seandainya tadi misalnya S1 ngeritik S3, S3-nya ikut-ikutan juga, udah yang ada carut marut dalam dalam hubungan ya di sosial media seperti itu. Nah, ini kata-kata Rumi keren sekali, yang masih mentah tidak akan pernah tahu keadaan matang itu seperti apa. Penjelasan lewat kata-kata itu tidak akan dapat membantu dan memahami. Jadi ketika saya ngetik di Facebook dengan kata-kata yang seperti apa, nanti bisa dipahami orang lain itu nadanya tinggi. Padahal saya nggak ada tujuan, karena tadi itu kata Rumi lewat kata-kata itu tidak bisa dapat dipahami. Gitu, seperti itu. Mungkin Kang Awan gimana? Ada kelanjutannya dari perkataan Rumi? Cukup. Oh, cukup. Oke, kita lanjut. Jelas lah. Oke, siap. Sekarang dan nanti akan banyak celotehan, kritik yang menjatuhkan. Banyak orang yang masih mentah mengkritik orang yang matang. Untuk yang dikritik Untung yang dikritik orang yang matang, jadi tidak emosional dan membabi buta. Ya, untung yang dikritik itu sama yang S1 dan itu pun belum lulus ya. Yang S3 itu ya dia logowo hatinya. Karena semakin orang yang berilmu itu ya teman-teman, semakin logowo. Jumawa, walaupun dikritik abis-abisan, dicaci maki gitu kan, keluarganya diintimidasi gitu kan, ditakut-takuti, diteror. Kalau misalnya dia tetap berilmu ya tetap standar lah. Tetap adem ya, adem. Nah, kecuali emang sudah hubungan nyawa, nah itu baru lah ditindak lanjuti kan. Tapi untungnya kiai kita nggak baper. Panutan kita nggak pernah baper seperti itu. Ya, lanjut. Seandainya yang matang membalas kritiknya, maka yang matang belum dikatakan matang. Benar. Karena ia masih terbawa arus radiasi yang mentah. Muncullah kata-kata penistaan ulama, penistaan Al-Quran,
Orang yang belum matang naik darah lalu mengacak-ngacak, mengkritik orang yang matang atau orang yang berilmu. Pantas saja Imam Ghazali Hujatul Islam menulis kitab Iljamul Iljamul Awam. Awam. Yang saya artikan, kata Cak Ido, Oke. Nah, rem buat orang awam. ya, jadi Imam Ghazali itu teman-teman punya kitab yang namanya Kitab Iljamul Awam, yaitu saya artikan sendiri di situ rem untuk buat orang yang awam. Seharusnya ya saya, Kang Ajis, Kang Awan kita mengkaji kitab Iljamul Awam. Semuanya lah, seluruh mahasiswa ya khususnya dan santri mengaji kitab karya Imam Ghazali Iljamul Awam. Bagaimana kita menjadi orang awam yang baik. Ternyata orang awam itu harus baik, Kang. Yang awam begitu tok bablas atau membabi buta lah, yang punya prinsip yang kemarin saya katakan di judul pertama, senggol dikit bacok. Itu kan jangan seperti itu. Nah, makanya Imam Ghazali menulis kitab Iljamul Awam. Ini kitab yang sangat keren ya, yang perlu kita kaji. Terus lanjut. Seharusnya orang-orang awam belajar kitab Nah, ini. benar sekali. Setidaknya ia membacanya agar menjadi awam yang baik dan punya rem. Kalau ini Mang Awan. Awan. Ya, Awan ya. Awan. Beda ya? Ini Kalau apa? ini awam. 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 Iya. Awan. Oke, lanjut. Awan bengi. Awan bengi. Lanjut. Oke. Tadi nyampe ini ya. Rem buat mengontrol emosinya. Iya, benar. Dan lebih gawatnya kalau yang matang emosi kepada yang belum matang atau yang masih awam, maka akan menjadi tumpang tindih yang berbahaya. Jika kita buka media kita, buka Instagram, Facebook, Twitter, banyak sekali orang-orang yang mentah mengkritik habis orang yang matang. Ya, orang yang matang dihabisi. Bahkan yang paling saya sedihkan, dibuat meme ya. Iya, benar. Dibuat meme, bukannya dicoret-coret, maaf, sampai mereka tega menggambar panutan yang baik itu di ketika oke lah, contoh saya tarik kasus belakang yang kemarin tahun yang pas ketika politik panas-panasnya di Jakarta. Sampai mereka berani menjual nama Kiai